Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 5 uji kompetensi 2. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas pembahasan soal bagian yang A dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, di video ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan soal nomor 7 sampai dengan nomor 10 untuk bagian yang A. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Perhatikan rangkaian listrik di samping. Grafik arus dan tegangan pada rangkaian tersebut yang tepat adalah, nah kalau kita lihat di grafik ini, yang diketahui itu adalah nilai dari R atau resistornya, kemudian nilai dari induktor, dan nilai dari kapasitor. Nah, karena kapasitornya ini satuannya masih mikrofarad, sehingga harus kita ubah menjadi farad, yaitu nilainya ya sebesar 10 min 4 farad. Kemudian di sini juga ada tegangan AC sebesar 220 volt dan kecepatan sudut atau omega sebesar 100 radian per sekon. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk grafiknya, kita harus menghitung berapa nilai dari XL dan XC-nya atau nilai dari reaksi induktif dan reaktansi kapasitifnya. Yang pertama, kita akan menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari reaktansi induktif dengan menggunakan persamaan dari XL sama dengan omega dikali L. Omega ini adalah 100 radian per sekon dan L-nya adalah 1,2 Henry. Nah, ini langsung kamu kaliin aja, ntar dapatnya adalah 120 ohm. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai dari reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan dari 1 per omega C. Omeganya 100 radian per sekon dan C-nya adalah 10 pangkat min 4 farad. Nah, ini kalau kita hitung ya, dia menjadi 1 dibagi 10 min 2. 1 dibagi 10 min 2 itu sama aja dengan 100. Nah, di sini kita bisa membandingkan nilai dari XL dan XC-nya. Kalau kita lihat ya adik-adik, antara nilai dari XL dan XC itu lebih besar nilai XL dibandingkan dengan nilai XC. Karena nilai XL lebih dari nilai XC, maka rangkaian ini dia bersifat induktif. Nah, untuk ciri-ciri grafik yang bersifat induktif itu adalah tegangannya mendahului arus sebesar 90 derajat. Nah, dari grafik A, B, sampai dengan E, grafik yang menunjukkan V mendahului arus ya sebesar 90 derajat itu adalah grafik yang C. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Sebuah rangkaian RLC terdiri atas resistor sebesar 5 ohm, kemudian ada induktor 30 mH, atau juga bisa kita tulis sebagai 0,03 Henry. Kemudian ada kapasitor sebesar 5 mikrofarad. 5 mikrofarad itu sama aja dengan 0,005 farad. Yang disusun seri dengan tegangan sebesar 220 volt dan kecepatan sudut sebesar 200 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah beda sudut fase, arus dan tegangan pada rangkaian tersebut. Yang ditanyakan berarti sudut fasenya ya adik-adik, atau nilai dari psinya berapa. Nah, untuk menghitung besar dari sudut fasenya, di sini kita bakalan menggunakan persamaan dari tan psi sama dengan XL dikurang XC dibagi R.
Nah, karena kita belum tahu nilai dari XL dan XC-nya, sehingga harus kita hitung. Nah, di sini kalau menghitung nilai dari XL, kita gunakan persamaan dari omega dikali L dengan omeganya 200 dan L-nya 0,03. Nah, hasil kalinya adalah 6 ohm. Selanjutnya kita hitung nilai XC dengan menggunakan persamaan dari 1 per omega C, di mana omeganya adalah 200 radian per sekon dan C-nya adalah 0,05 farad. Nah, 200 dikalikan dengan 0,005 itu adalah 1. Sehingga 1 dibagi 1 adalah 1 ohm. Selanjutnya tinggal masukin aja XL-nya 6 dan XC-nya 1. Lalu tinggal dihitung 6 dikurang 1 adalah 5. Kemudian dibagi dengan 5 itu adalah 1, sehingga diperoleh tan dari besinya adalah 1. Artinya besinya adalah 45 derajat. Artinya jawabannya yang C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan AC diperbesar frekuensinya menjadi 3 kali semula. Artinya nilai dari F2 itu sama aja dengan 3 kali F1. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut. Nah, yang pertama kita akan berbicara mengenai impedansi. Untuk impedansi sendiri, rumusnya itu adalah akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui adik-adik bahwasanya persamaan dari XL itu adalah omega dikali L ya. Dan XC adalah 1 per omega C. Nah, sementara omega sendiri itu adalah 2pi dikali dengan F atau frekuensi. Artinya apa? Artinya adalah ketika frekuensinya diubah, maka baik nilai dari omega, XL, dan XC-nya pun juga akan berubah. Nah, tentunya perubahan nilai dari omega, XL, dan XC akan mempengaruhi nilai dari impedansi atau Z, sehingga harusnya impedansinya juga berubah. Artinya statement yang A ini salah. Kita lanjut ke statement yang kedua. Nah, untuk menghitungnya, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari perbandingan ya antara omega pertama dengan omega kedua. Nah, omega 1 itu adalah 2πf1 dan omega 2 adalah 2πf2. Karena 2pi-nya sama, bisa kita coret, kemudian tinggallah perbandingan antara F1 dengan F2. Nah, karena 2F-nya diubah menjadi 3F1, sehingga tinggal kita masukin aja ke sini. Selanjutnya tinggal kita coret sesama F1. Sehingga diperoleh hasil akhir sebesar omega 1 per omega 2 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya tinggal kamu kali silang aja sehingga diperoleh hasil sebesar omega 2 sama dengan 3 omega 1. Artinya kecepatan sudutnya ya atau kecepatan sudut tegangan itu menjadi 3 kali semula. Sehingga untuk statement yang B ini juga salah. Oke, kita lanjut untuk yang statement C, yaitu reaktansi induktif menjadi 3 kali semula. Nah, untuk menghitung nilai dari reaktansi induktif, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari XL sama dengan omega dikali L. Nah, di mana nilai dari omega 2 tadi itu adalah 3 dari omega 1. Sehingga kita tinggal masukin aja ke sini dan diperoleh hasil XL2-nya itu adalah 3 omega 1 dikali L. Nah, omega 1 dikali L, omega 1 dikali L ini adalah nilai dari XL1. Nah, sehingga diperoleh bahwasanya nilai dari XL2 adalah 3XL1 atau 3 kali reaktansi induktif awal. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang C.
Tapi kita akan tetap bahas untuk statement yang D adik-adik. Nah, untuk yang D, di sini kita gunain persamaan dari XC2 sama dengan 1 per omega 2C. Omega 2-nya masukin 3 omega 1. Kemudian di sini kan ada omega 1C. Nah, omega 1C itu sama aja dengan 1 per XC1. Sehingga nanti diperoleh ya, hasilnya adalah 1 per 3 XC1. Nah, ini saya tulis detail di sebelah sini ya. Jadinya itu 1 per ya 3 per XC1. Nah, 1 per 3 XC1 itu sama aja nilainya dengan 1/3 dari XC1. Sehingga nilai reaktansi dari kapasitif itu harusnya menjadi 1/3 kali semula ya, bukan 3 kali semula. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan rangkaian listrik berikut ditunjukkan oleh angka. Yang pertama adalah rangkaian listrik berupa rangkaian kapasitif. Yang kedua, rangkaian listrik berupa rangkaian induktif. Yang ketiga, terjadi resonansi. Yang keempat, tegangan yang mengalir pada induktor sama dengan tegangan yang mengalir pada kapasitor. Kemudian kita berbicara frekuensi ya, sebesar 250 Hz. Dan yang terakhir adalah reaktansi induktifnya sama dengan reaktansi kapasitif. Nah, di sini kita akan bahas dulu untuk statement yang kelima, yaitu berbicara mengenai frekuensi. Nah, untuk menghitung frekuensi, di sini kita menggunakan persamaan dari omega sama dengan 2πf, di mana omeganya itu adalah 500 ya. Kenapa 500? Karena untuk persamaan V itu sama aja dengan V maksimum sin omega T. Artinya, nilai dari omega itu adalah 500 radian per sekon. Kemudian tinggal dipindah ruas aja ya adik-adik di sini. Nah, berarti dia 500 ya F-nya. 500 per 2pi. 500 per 2pi itu sama aja dengan 250 per pi Hertz. Nah, kalau kita lihat di statement itu 250 aja tanpa nilai pi. Artinya statement yang kelima salah. Kita lanjut bahas untuk statement yang keenam, yaitu mengenai reaktansi induktif dan kapasitifnya. Nah, untuk reaktansi induktif di sini kita gunakan persamaan dari XL sama dengan omega dikali L. Omeganya 500 radian per sekon dan L-nya adalah 0,4 Henry. Nah, ini dikaliin hasilnya adalah 200 ohm. Kemudian kita bakalan hitung nilai dari reaktansi kapasitifnya dengan menggunakan persamaan dari 1 per omega C. Omeganya 500 radian per sekon dan C-nya adalah 10 pangkat min 5 farad. Nah, ini kamu kaliin ya. Ntar dapetnya, ini saya tulis di sebelah sini aja kali ya, adalah 1 per 5 ya dikali dengan 10 min 3. Nah, 1/5 itu sama aja dengan 0,2. 0,2. Berarti kan 0,2 dikali 10 pangkat 3. Nah, 0,2 dikali 10 pangkat 3 itu sama aja dengan 200 ohm. Kalau kita lihat di sini antara nilai XL dan XC ternyata sama, yaitu sama-sama sebesar 200 ohm. Nah, artinya adalah ketika nilai XL sama dengan nilai XC, maka akan terjadi yang namanya resonansi. Artinya untuk statement yang benar itu adalah statement yang ketiga, statement yang keenam ya, kemudian statement yang keempat. Nah, kenapa statement yang keempat benar? Karena ketika terjadinya resonansi, maka tegangan yang mengalir pada induktor itu akan sama dengan tegangan yang mengalir pada
kapasitor. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu pernyataan ketiga, 4, dan 6. Oke, sekian dulu pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.